Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Putri, selamat datang di pembelajaran kimia. Apa yang akan kita pelajari hari ini Bu? Kita akan belajar sel elektrolisis Putri. Apa itu sel elektrolisis Bu? Untuk mempelajari sel elektrolisis, mari kita tonton terlebih dahulu cuplikan video berikut Putri. Sudah Mas? Sudah Pak. Makasih Mas. Sama-sama Pak. Pak, bisa tolong disebutkan cincin saya ini? Bisa. Berapa Pak biayanya? 2.000. Nggak bisa kurang? Nggak bisa keluar. Udah mepet Bu. 1.500 saja ya Pak? Biarin lah buat pengalisan. Berapa kira-kira lama menipunya Pak? 5 menit. Menarik sekali. Kenapa cincin yang semula sudah pudar bisa kembali kuning seperti emas ya? Apa yang terjadi? Putri penasaran apa yang terjadi? Iya Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Setuju Bu. Proses pelapisan logam yang dilakukan oleh orang-orang di pasar tadi itu menggunakan suatu prinsip yang diberi nama sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah reaksi peruraian zat menggunakan arus listrik. Penggunaan konsep sel elektrolisis tidak hanya pada sebatas penyepuhan atau pelapisan logam seperti yang ditampilkan oleh orang-orang di pasar tadi, tetapi juga bisa menjadi sumber energi bahan bakar di masa depan, yaitu jika kita berhasil mengelektrolisis air menjadi gas hidrogen, yaitu salah satu sumber bahan bakar, maka kita dapat menghasilkan suatu bahan bakar yang menghasilkan energi besar. Untuk membuat sel elektrolisis, kita memerlukan beberapa hal. Di antaranya adalah sumber listrik. Sumber arus yang digunakan adalah sumber arus searah atau DC. Bisa juga kita menggunakan baterai atau aki. Kemudian, kita juga memerlukan elektroda. Elektroda yang diperlukan di sini ada dua. Ada anoda, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi, kutub positif. Kemudian kita juga memerlukan katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi atau kutub negatif. Elektroda di anoda itu ada dua jenis. Ada elektroda inert, yaitu artinya elektroda tersebut itu sangat sukar bereaksi. Elektroda inert diantaranya adalah karbon, platinum, dan aurum. Sedangkan elektroda tidak inert artinya elektroda itu bereaksi. Elektroda tidak inert itu ya selain elektroda inert yang disebutkan tadi. Kemudian kita juga membutuhkan elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik, dapat berupa leleran atau larutan. Elektrolit bisa berupa asam, basa, atau garam.
Susunan sel elektrolisis adalah seperti ini. Di sini ada elektroda. Kita bisa menggunakan elektroda yang sama atau kita bisa menggunakan elektroda yang berbeda. Kemudian kita membutuhkan larutan, ini elektrolitnya ya. Bisa saja ini tidak larutan, bisa saja leleran. Kemudian kita butuh sumber arus, yaitu aki. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan zat yang bereaksi di anoda dan katoda? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengionisasikan zat elektrolit yang kita pergunakan. Misalnya, Ibu beri contoh elektrolisis larutan perak klorida AgCl dengan elektroda karbon. Kita harus mengionkan terlebih dahulu larutan perak klorida. Larutan perak klorida itu terion menjadi ion Ag positif dan ion Cl negatif. Nah, langkah pertama sudah kita lewati. Kemudian kita akan menentukan zat yang terdapat di anoda dan katoda. Yang terdapat dulu ya, belum reaksinya. Untuk menentukan zat yang terdapat di anoda dan katoda, kita melihat di anoda yang kita tinjau adalah elektroda. Selain elektroda, kita harus meninjau juga elektrolit. Selain elektrolit, kita akan meninjau pelarut. Oke, sedangkan di katoda, kita tidak meninjau elektroda karena elektroda tidak bereaksi di katoda. Kita hanya cukup melihat elektrolit dan pelarutnya. Oke, nah untuk reaksi elektrolisis larutan AgCl dengan elektroda karbon, maka elektroda yang dipergunakan adalah karbon, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian kita masuk ke elektrolit. Untuk elektrolit, ini kan kutub positif, elektroda positif, maka yang tertarik ke sana adalah ion negatif dari elektrolit, yaitu Cl-. Kemudian yang kita elektrolisis di sini kan larutan, jadi dia mengandung pelarut, yaitu air. Nah, tetapi jika yang kita elektrolisis di sini adalah leleran, maka tidak ada air di sini, tidak ada pelarut ya. Kemudian kita masuk ke katoda. Untuk di katoda, elektrolitnya adalah katoda itu adalah kutub negatif. Maka elektrolit yang tertarik di sana adalah di bagian negatif dari elektrolit, yaitu Ag+. Kemudian pelarut juga ada di sini, yaitu air. Langkah ketiga adalah menentukan zat yang mengalami oksidasi di anoda dan reduksi di katoda. Untuk menentukan zat yang bereaksi di anoda, pertama kita harus melihat elektrodanya. Apakah dia inert ataukah tak inert. Jika elektrodanya inert, yaitu sangat sukar bereaksi, yaitu misalnya platina, aurum, dan karbon, maka anionlah yang bereaksi. Namun jika elektrodanya tak inert, maka elektroda tersebutlah yang teroksidasi dengan reaksi ini. Nah, kita kembali, jika elektrodanya inert, maka anionlah yang bereaksi. Kita harus melihat lagi anionnya. Apakah anion tersebut sisa asam oksi? Jika anion sisa asam oksi, misalnya anion sulfat, anion nitrat, anion fosfat, maka airlah yang teroksidasi. Nah, jika anion tersebut adalah sisa asam lain, yaitu bukan sisa asam oksi, misalnya ion klorida, ion bromida, ion iodida, atau ion hidroksida, maka anionlah yang teroksidasi dengan reaksi seperti ini. Reaksi oksidasinya ini. Oke, kemudian mari kita lihat yang di anoda tadi, anak-anak. Di sini kan elektrodanya adalah karbon. Maka elektrolitnya adalah Cl-, pelarutnya adalah H2O. Kita lihat karbon. Apakah karbon bereaksi di sini, anak-anak? Tidak, karbon adalah elektroda inert. Maka bukan karbon yang bereaksi. Oke, sekarang kita lihat elektrolit. Apakah dia asam oksi? Bukan.
Oke, berarti inilah yang bereaksi. Karena dia adalah sisa asam lain, bukan asam oksi. Oke, bagaimana reaksinya? Kita tinggal tuliskan. 2Cl- bereaksi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, sekarang reaksi di anoda sudah selesai. Mari kita masuk reaksi di katoda. Nah, ini salah ketik, harusnya katoda. Katoda itu ada logam aktif, ada kation lain. Oke, logam aktif yaitu golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Nah, jika kalian ion positifnya adalah berasal dari logam golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan, maka airlah yang bereaksi, yang tereduksi di sini ya. Kemudian jika kation lain selain logam itu, maka kationlah yang tereduksi menurut reaksi ini. Oke, nanti tengok-tengok reaksi ini ketika kalian menyelesaikan soal. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini tadi kita sudah menentukan bahwa yang ada di katoda adalah ion Ag positif. Ion Ag positif bukan ion golongan 1A, bukan ion golongan 2A, juga bukan aluminium dan mangan. Jadi Ag lah yang tereduksi. Oke, reaksinya adalah Ag plus ditambah elektron akan menjadi Ag. Oke, anak-anak. Inilah reaksi sel untuk elektrolisis larutan perak klorida dengan elektroda karbon. Untuk menentukan reaksi sel, kalian harus menyetarakan jumlah elektron yang ada di anoda dan di katoda. Demonstrasi elektrolisis larutan AgCl dengan elektroda karbon dapat kalian lihat pada gambar berikut. Di sini terlihat bahwa terbentuk gelembung gas klorida lama-kelamaan. Kemudian di katoda itu lama-lama akan terlapisi dengan perak. Karena di sini terbentuk endapan perak. Demikian anak-anak, apakah kalian paham? Bu, ternyata sel elektrolisis mudah dipahami ya. Bisakah Putri menarik simpulan dari pembelajaran kita kali ini? Bisa, Bu? Reaksi pada sel elektrolisis tergantung pada jenis elektroda dan elektrolit yang dipergunakan. Demikian pembelajaran kimia kali ini.